Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'hinuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita masuk kepada bab yang keempat, bab baru dari kitab At-Tibyan fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi. Bab yang berkaitan dengan adab muallim dan juga muta'allim. Bab yang berkaitan dengan orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Bagaimana adab-adabnya? Di sini dikatakan hadzal babu ma'al babaini ba'dahu hiya maksudul kitab. Jadi inilah yang dimaksud dengan inti dari kitab ini, pembahasan yang panjang tentang kitab ini. Wa huwa tawilul muntashirun. Maka dua bab ini menjadi bab yang penting untuk dipelajari. Yang pertama, faslun awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ay yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Ini yang pertama sekali, bahwasanya bagi orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin. Dengan apa? Dengan ikhlas. Lahuddin, untuk agamanya. Hunafa'a wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dalam ayat ini perintah bagi manusia untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang agung, ibadah yang besar, mendapatkan pahala yang besar. Maka hendaknya orang tersebut harus ikhlas menghadapkan ridhonya Allah, bukan karena dunia, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan syahadah, piagam, penghargaan, pujian manusia. Tidak. Kemudian wa fi sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu sering kita mendengar hadis ini, setiap saat, setiap kajian, dan bahkan kita tidak pernah lupa dengan kalimat hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Akan tetapi dalam prakteknya, apakah kita menghadirkan hadis ini dalam amalan kita, dalam setiap ibadah kita? Maka dari itu para ulama mengatakan kekuatan ibadah seseorang tergantung kepada niatnya. Kekuatan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah bagaimana keikhlasannya dalam beribadah kepadanya. Bukan hanya banyaknya ibadah tersebut. Bukan hanya banyaknya ibadah. Akan tapi apakah ibadah itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun ibadah seseorang banyak, kuat, ya, rajin membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, puasa wajib, apa saja ibadah. Akan tapi ketika niatnya salah, niatnya berubah, maka ibadah tersebut tidak menjadi besar, walaupun besar dinilai oleh manusia, akan tapi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala kecil. Akan tapi sebaliknya, ketika ibadah itu kecil, ringan, sedikit, tapi disebabkan karena niat yang kuat, niat yang besar, maka ibadah tersebut akan bernilai tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan pernah memandang seorang mungkin yang sedekahnya sedikit, atau mungkin seorang yang mungkin sholat malamnya 2 rakaat saja, akan tapi ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin dipuji, maka besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar, ketika kita sholat, ada seorang di samping kita, ada guru kita, ada ustazahnya. Terkadang kita memperbaiki bacaan kita. Tujuannya apa? Agar dikatakan bagus bacaannya, agar dikatakan atau ingin dipuji, ingin dikatakan Masya Allah, luar biasa bacaan anti. Maka perlu diingat, ini menurunkan kualitas, menurunkan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perihal pahala. Maka hati-hati, walaupun mungkin di awal kita sudah ikhlas, ketika kita ingin hadir di masjid, sholat 2 rakaat, datang ustazah samping kita, wah ini perlu ditambah, ini panjang ayatnya, yang setengah halaman jadi 1 halaman misalnya, agar dilihat serius oleh ustazahnya. Maka yang setengah halaman tadi itu tidak ikhlas, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena riya, ingin dipuji. Akan tapi kata para ulama, setengah halaman sebelumnya yang ikhlas, itulah yang mendapatkan pahala. Baik. Maka dari itu kita perlu berhati-hati, ya, perlu mengingat terus, dan perlu diingatkan. Kalau seandainya ada orang yang mengingatkan kita, karena memang ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Walaupun kita sudah hafal hadis, sudah hafal ayat yang berkaitan dengan ikhlas ini, maka jangan pernah sekali-sekali remehkan teman-teman kita yang mengingatkan kita tentang ikhlas. Para ustazah dan asatidzah memperingatkan kita tentang ikhlas, karena ini adalah kunci utama. Kunci utama. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, maka kita selalu menemukan bagian yang pertama itu tentang ikhlas, tentang niat, gitu kan. Bab apa saja, kitab apa saja, kitab hadis, kitab fikih. Nah, ini menandakan bahwa pentingnya masalah niat ini untuk dikaji, untuk diulang. Baik, kita akan melihat bagaimana perkataan-perkataan yang indah, ya, tentang ikhlas ini, sehingga meyakinkan kita, menguatkan kita dalam beribadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyatihi. Bahwasanya seorang itu yang menjaga diri seorang itu, menjaga amalan seorang itu ala qadri niyatihi. Berapa kadar niatnya? Bagaimana kekuatan? Apakah niatnya lemah, setengah, atau tinggi? Nah, inilah yang menentukan seseorang dalam beribadah kepada Allah.
Dan juga innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Ini perkataan yang lain. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Ustaz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu artinya ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Hanya memberikan hak ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena haknya ibadah itu adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Ay yurida bi ta'ati taqarrub ila Allah. Artinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepadanya. Karena kita beribadah bukan kepada manusia. Mendekatkan diri bukan kepada manusia, akan tapi kepada Allah. Duna syai'in akhar minat tasannu'il lil makhluq aw iktisabi mahmadatin indan nas aw mahabbati madhi minal khalqi aw ma'na minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah ta'ala. Seperti apa contohnya? Misalnya membuat satu ibadah ketika ada manusia seperti yang kita sampaikan tadi, dibuat-buat, diperbaiki, iktisabu mahmadatin indan nas, berusaha untuk dipuji oleh manusia, maka ini tidak benar. Atau mahabbati madhin minal khalqi, menyukai pujian. Ada seorang itu kalau dipuji dia semangat gitu kan. Tapi kalau dinasihati, diberikan teguran, justru malah lemah. Ini hati-hati. Tapi kalau ada orang yang memuji kita, tapi kita tidak membuat-buat, memang kita tujuannya kepada Allah, tidak masalah. Tapi kalau pujian itu mendatangkan sesuatu yang dibuat-buat, maka ini hati-hati. Kalau kita ingin dipuji terus, berarti kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena dipuji. Kemudian juga wa yasihu an yuqala al-ikhlas tasfiyatul fi'l an mulahadhatil makhluqin. Yang benar maksud ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'l, membersihkan semua perbuatan itu dari apa-apa yang dinilai oleh manusia, apa-apa komentar manusia. Apa saja komentar manusia, mau baik mau buruk, sama saja. Kemudian juga al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Menyamakan af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Jadi dalam keadaan apapun komentar manusia, jadi itu tidak ada perbedaan. Kemudian juga istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal wa iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Jadi sama saja bagi seorang yang ikhlas kepada Allah, mau dicela, mau dipuji, ibadahnya tetap tidak berubah, ya. Tidak berubah. Mau dipuji, mau dicela, mau diapain, nggak berubah ibadahnya, tetap seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan ikhlas. Atau juga nisyanu ru'yatil amal, melupakan pandangan terhadap satu ibadah. Artinya apa? Ya nggak usah dilihat gitu. Kalau kita sudah ibadah, ya nggak usah dinilai, nggak usah diperhatikan lagi, nggak usah diperhatikan lagi. Kemudian wa iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Ini selalu berharap balasan amal itu di akhirat. Kemudian terakhir ada satu perkataan yang indah juga dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Apa katanya? Tarkul amali li ajli nasi riya'un. Tarkul amali li ajli nasi riya'un. Meninggalkan amal karena manusia,
karena manusia, itu dinamakan riya. Itu dinamakan riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ini berbeda. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Dan beribadah untuk manusia itu namanya syirik. Beribadah untuk manusia berarti kita menyembah manusia. Mempersembahkan ibadah kepada manusia itu hukum syirik. Dan meninggalkan ibadah karena manusia, apa namanya? Riya. Hukumnya riya. Kita ulangi. Beribadah untuk manusia syirik. Dan meninggalkan ibadah karena manusia riya. Kemudian dari Sahlin At-Tustari rahimahullah ta'ala, nazar al-aksyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala wahdah. Jadi apapun yang dilakukan, pergerakan, ya, kemudian juga ibadah, apa saja yang ia lakukan, dan hendaknya dia berikan hanya untuk Allah semata. La yumazijuhu syai'un, la nafsun, wala hawa'un, wala dunya. Jadi tidak bercampur dengan sedikit pun dari hawa nafsu, dari dunia, dari hal-hal yang berkaitan selain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah barangkali yang bisa kita sampaikan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang bercampur dengan riya? Ada. Dari situ bisa dilihat apakah riyanya 100%, 50%, maka ini tergantung berapa jumlahnya. Yang terpenting ibadah seorang bisa berubah ketika dia lupa, ketika dia tidak mengingat, ketika dia tidak menguatkan niatnya misalnya setengah-setengah gitu kan, antara ibadah atau tidak. Nah ini hati-hati. Atau mungkin ada pengaruh lain, dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dekatnya, maka ini hati-hati. Dan ini sudah kita sampaikan tadi di awal. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang selalu ikhlas beribadah kepadanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat riya dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.